warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Ningsih, peserta PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2025, peserta dari LPTK Universitas Islam Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran fikih dengan materi sholat jamak dan qashar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, untuk kelas 4 Ibu absen sekarang. Ada yang tidak masuk? Maya, Siapa? Naila, Kenapa kok tidak masuk anak-anak? sakit. Sakit ya, kita doakan semoga Naila cepat sembuh ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi
Bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,6
dua sholat menjadi satu waktu sesuai dengan waktu sholat yang ditentukan. Sholat jamaah itu ada dua, tadi seperti yang ada di video. Sholat jamaah itu ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah sholat jamaah yang dikerjakan di awal. Misalkan kalian ingin menjamak sholat duhur dan sholat asar dengan jamak takdim, itu pengerjaan sholatnya dikerjakan pada sholat duhur. Jadi misalkan kalian kalau bepergian jauh ke Surabaya, misalkan itu kalian nyampe di tengah perjalanan itu sudah waktunya sholat duhur. Jadi kalian mau menjamak nanti dengan sholat asar, kalian melaksanakan sholatnya dengan jamak takdim, yaitu sholat asarnya dikerjakan pada waktu sholat duhur. Terus sholat jamak, sholat apa saja yang bisa dijamak, yaitu sholat duhur dengan sholat asar, terus maghrib dengan isya. Kalau jamak takhir, misalkan kalian mau mengerjakan sholat jamak takhir duhur sama asar, jadi waktunya itu dikerjakan pada waktu apa? Pada waktu jamak takhir, pada waktu sholat asar ya. Kalau jamak takdim itu pengerjaannya di waktu sholat duhur. Kalau jamak takhir itu pengerjaannya di sholat asar. Ada lagi yang bisa dijamak, yaitu maghrib dengan isya. Itu boleh dijamak takdim atau takhir. Jika kalian mau menjamak sholat maghrib dan isya itu jamak takdim, sholatnya dikerjakan pada waktu sholat apa? Maghrib. Kalau kalian ingin menjamak takhir, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat isya, yaitu pengertian dari sholat jamak takdim dan takhir. Terus Islam juga memberikan rukhsah itu keringanan. Ada lagi yang 4 bisa dikerjakan menjadi 2 rakaat. 4 rakaat bisa dikerjakan menjadi 2 rakaat. Seperti yang di video tadi, sholat apa namanya? Jamak qashar, yaitu sholat jamak qashar itu apa? Sholat yang 4 rakaat itu dijadikan 2 rakaat ya. Itu namanya jamak dan qashar. Bu guru, harus berapa meter kita untuk melaksanakan sholat jamak? Yaitu 80 km atau perjalanan sehari semalam. Itu boleh dijamak. Kalau misalkan kalian cuma pergi ke Jember atau ke Lumajang, itu tidak boleh dijamak ya. Baru kalau perjalanannya itu sehari semalam ya, itu boleh dijamak takdim dan takhir atau diqashar. Terus syarat-syaratnya, syarat-syarat diperbolehkan sholat jamak dan qashar, yaitu kalian melakukan perjalanan jauh. Terus tujuannya itu dengan tujuan yang baik. Misalkan kalian mau pergi ke Surabaya, itu misalkan ada ziarah wali, gitu kan tujuannya kan baik kan? Itu boleh di sholat jamak qashar. Tapi kalau tujuan kalian pergi ke Surabaya untuk maksiat, misalkan
kalian cuma mau apa itu lihat cek sound gitu sampai ke Surabaya, itu kan tujuannya tujuan baik apa tujuan jelek? Tujuan jelek itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar ya. Terus dalam keadaan apa lagi? Kita sakit yang misalkan kalau apa sholat terus-terusan atau megang air untuk berwudu itu mengakibatkan sakit, kita itu boleh melakukan sholat jamak dan qashar ini ya. Sudah mengerti anak-anak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi kelompok kecil tentang perbedaan sholat jamak qashar serta kondisi yang dibolehkan. Ya, kalian diskusikan. Ya, kalian diskusikan perbedaan jamak dan qashar. Kalian tulis di buku situ. Ya, tulis apa sih sholat jamak, terus apa sholat jamak qashar ya. Yang tadi itu. Tadi Bu Guru menjelaskan sholat jamak itu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ayo kerjakan. Iya, pakai ini. Iya, sholat jamak. Pakai ini dan siapa ketuanya di sini? Ayo, kamu yang nulis di sholat jamak mengumpulkan. Ayo, sholat jamak. Tadi itu, bisa mengumpulkan dua sholat. Sudah kelompok B? Sudah semua berarti? Ayo perwakilan kita presentasikan per kelompok satu yang maju. Ayo kelompok mana dulu yang mau maju duluan? Ya, kelompok A. Ya, siapa ketuanya? Perwakilannya untuk maju. Menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar serta kondisi dibolehkannya. Ayo.
Ya, kita ulangi lagi. Sesuai dengan hasil diskusi kalian, apa pengertian dari sholat jamak? Ayo, dibaca yang keras. Mengumpulkan, ayo. Yang keras. Mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu pada sholat yang yang sudah ditentukan. Terus kalau pengertian sholat jamak qashar apa? sholat yang Apa tadi tuh? sholat yang Yang keras. Sholat jamak qashar adalah yaitu meringkas rakaat sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Itu namanya sholat qashar. Misalkan kalian mau sholat qashar duhur berapa rakaat anak? 4 rakaat. Kalian mau menjamak sholat duhur dengan qashar itu dijadikan 2 rakaat ya. Terus kondisi apa saja yang dibolehkan untuk sholat jamak? Apa tadi? Iya, sedang bepergian atau perjalanan jauh yang waktunya itu mencapai 1 hari semalam ya. Terus yang kedua apa? Iya, bepergian dengan tujuan baik. Ya. Terus yang ketiga, karena sakit, orang yang sakit itu boleh menjamak sholat tapi tidak boleh di qashar. Boleh dijamak saja, 2 waktu dijadikan 1 waktu, tapi tidak boleh meringkas atau mengqashar sholat kalau orang yang sakit ya. Diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang Ibu Guru suruh praktek sholat jamak dan qashar. Yuk, perwakilan 2 orang dari setiap kelompok. Ya, ayo kita praktek sholat jamak dan qashar. Ayo Mbak, sama Mbak siapa itu? Najwa. Ada kemana kalau sholat? Ya, niat saja sampai Allah Akbar. Niat sholat jamak takdim. Ayo yang keras. Usolli. Allah Akbar. Nah, itu niat apa? Sholat jamak takdim. Ya, boleh kembali lagi. Sekarang yang kelompok kedua mempraktekkan niat sholat jamak qashar. Ayo Roni sama Fahmi. Ayo, usolli. Ayo. Ayo. Bareng sama buku. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala au akbar bismillah. Kayak sholat ya keras.
samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanallah a'la wa bihamdihi. Ya, ini adalah praktek sholat jamak qashar yang dipraktekkan oleh kelompok 2, kelompok B, yaitu Fahmi dan Roni. Ya, ayo kasih tepuk tangan. Jadi, Ibu Guru ulang lagi. Apa sih sholat jamak yang itu tadi? Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu menjadi 1 waktu, ya. Misalkan sholat jamak takdim itu dikerjakan di waktu awal, kalau jamak takbir dikerjakan di waktu yang kedua. Misalkan sholat jamak takdim duhur dengan asar, ya, dikerjakan di mana? Di waktu apa? Kalau sholat jamak takdim dikerjakan di waktu duhur. Kalau jamak takbir dikerjakan di waktu apa? Asar, ya. Terus apa saja yang memperbolehkan untuk sholat jamak dan qashar? Ayo, dalam keadaan apa? Dalam keadaan bepergian, kita Mbak Najwa. Ayo, dalam keadaan apa lagi? Sakit. Terus apa lagi? Tadi tuh ya, perjalanan jauh itu yang boleh, ya. Terus apa lagi? Perjalanan dalam tujuan baik, ya. Seperti kalian misalkan mau lihat pengajian sampai ke Surabaya, itu kan tujuan baik kan? Itu jadi diperbolehkan untuk sholat jamak. Kalau tujuan kalian pergi ke Surabaya itu dengan tujuan yang tidak baik, itu tidak boleh apa? Menjamak sholat, ya. Sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari pengertian sholat jamak dan qashar? Ya. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Nanti anak-anak di rumah, ya, kalian, Ibu Guru kasih tugas kalian membuat kesimpulan dari materi yang diajarkan sekarang, ya. Tugas kalian di rumah nanti membuat ringkasan materi dari materi yang kita ajarkan. Tulis di buku fikih kalian masing-masing, ya. Ya, sudah?
Sudah cukup pembelajaran untuk hari ini tentang materi sholat jamak dan qashar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk belajar di rumah ya. Sudah?